Pada momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, saya kira kita perlu memaknainya bagi kehidupan kita masing-masing. Cara memaknai ini, setiap orang, baik saya maupun Anda, saya kira bisa berbeda-beda bergantung pada pengalaman, buku bacaan, maupun hasil-hasil diskusi yang pernah kita lakukan. Bagi saya sendiri, kemerdekaan Indonesia ini sangat berarti dan diperjuangkan begitu berat, diperjuangkan dengan pengorbanan yang begitu besar. Hal ini setelah saya mencoba membaca beberapa kisah perjuangan dari para pejuang Indonesia awal. Misalnya ada Soekarno, Hatta, kemudian Syahrir, dan seterusnya. Hatta misalnya harus dibuang dulu ke Bovendigul. Begitu juga Soekarno, dia harus dibuang dulu ke Ende. Setelah kemerdekaan ini dicapai, ternyata juga belum selesai. Perjuangan masih terus berlanjut. Bagaimana kemudian Jenderal Sudirman bergerilya hingga kemudian bisa merebut ibu kota Indonesia pada waktu itu yang ditempatkan di Yogyakarta. Begitu juga dengan arek-arek Surabaya yang harus dibombardir habis-habisan oleh tentara Inggris. Tentu ini semua adalah perjuangan yang tidak mudah. Yang kalau kita lihat dengan apa yang kita lakukan hari ini, sama sekali yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Kita jangankan bangkit untuk berjuang, bangkit dari kamar tidur, bangkit dari kasur aja sudah susah sekali. Karena itu saya sangat respect, saya sangat menghargai jasa para pahlawan yang telah membuat negara ini merdeka, sehingga kita bisa dengan mudah hari ini hidup dengan tenang tanpa keterjajahan secara fisik terutama. Walaupun demikian, kalau kita merujuk kepada apa yang pernah dikatakan Soekarno bahwa merdeka itu sebetulnya berkaitan dengan 3 hal, merdeka secara kebudayaan, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara politik. Mungkin saja kita masih belum melihat ketiga hal ini sempurna. Secara ekonomi tentu saja kita belum merdeka betul-betul. Ada banyak kaum miskin yang sampai hari ini belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Kekayaan negara kita masih dinikmati oleh segelintir para elit yang duduk di Senayan. Sementara mereka yang ada di wilayah-wilayah perbatasan masih didera oleh kemiskinan. Begitu juga dengan persoalan kebudayaan. Kita masih belum percaya diri mengakui beberapa kebudayaan-kebudayaan yang kita punya, tradisi yang kita punya, cara berpakaian yang kita punya, adat-adat yang kita punya. Hari ini dengan tersambungnya atau hilangnya batas-batas kebudayaan antar satu negara dengan negara yang lain karena munculnya digitalisasi, maka kita mengalami krisis kebudayaan. Kita misalnya lebih bangga menggunakan produk-produk yang berasal dari luar, karya-karya budaya dan karya-karya seni yang berasal dari di luar Indonesia. Sementara yang ada di Indonesia sendiri kita tinggalkan. Begitu juga secara politik, kita masih belum sepenuhnya merdeka. Misalnya pada saat peristiwa G20 kemarin, masih ada beberapa negara yang mencoba mengintervensi kita. Dan kita belum sepenuhnya berani untuk melawan. Namun demikian, kita jangan pernah pesimis dengan kondisi kita yang ada hari ini. Masih ada hari esok, masih ada masa depan yang bisa kita gapai. Teruslah rawat kemerdekaan ini untuk menggapai cita-cita masa depan yang lebih baik. Selamat hari ulang tahun bangsaku, semoga terus berjaya.